Salam dan bahagia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelumnya gimana kabarnya kakak-kakak? 3 hari Zoom dan ini di Zoom yang terakhir ya. Semoga masih tetap selalu semangat sampai nanti kita luring. Dan di dalam luring kita diberikan kesehatan, jadi kita bisa melakukan aktivitas luring dengan fit gitu ya. Dengan bahagia tentunya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, saya kembali mengingatkan tentang kesepakatan kita. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Selanjutnya, kita masih di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemarin, sebelum masuk ke materi malam hari ini, kita akan melakukan nih. Ya, di pembelajaran 1 dan 2 itu ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi kemarin di P1 dan P2 itu kita sudah mempelajari tentang pembelajaran yang efektif itu gimana, terus kriteria pembelajaran yang efektif itu gimana, dan aspek-aspek penyajian pembelajaran yang efektif. Itu sudah kita lakukan di 2 hari yang kemarin, Zoom di 2 hari yang kemarin. Nah, hari ini kita akan menguatkan lagi pemahaman kita tentang konsep, karakteristik, dan aspek-aspek dalam pembelajaran yang efektif. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Jadi nanti sama seperti yang kemarin kita akan bagi kelompoknya nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompoknya itu akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Jadi kita hari ini hanya bertukar pendapat atau saling bertukar pengalaman gitu ya. Tujuannya akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita di sesi ini, yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak ya. Jadi kita berburu dulu, berdiskusi terlebih dahulu, kemudian kita ada mempresentasikan atau berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kemudian setelah itu baru kita melakukan refleksi. Review singkat materi P1 dan P2. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang 9 aspeknya itu. Adakah yang masih ingat kakak-kakak tentang 9 aspek apa saja yang harus kita ingat untuk pembelajaran yang efektif? Adakah yang ingin berpendapat atau sambil saya mengabsen? Pak Sukandar. Pak Sukandar kemarin mencatat sepertinya. Seharusnya malam ini masih ingat. Ya nyatatnya setengah-setengah. Cuma singkat-singkat aja. Ketinggalan. Boleh Pak, seingatnya boleh disampaikan Pak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua pembelajaran yang efektif, terus kemudian penyajian diferensi, kemudian
penguasaan terhadap terhadap apa? Yang pertama ya tadi tentang tujuan pembelajarannya. Yang kedua itu murid terlibat aktif mungkin Pak ya. Oh ya Terus yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sambil diingat-ingat lagi ya Pak, dilihat-lihat lagi gitu ya. Pak Sugeng, saya sambil mengasih nih, Pak Sugeng. Halo Pak, terkait pembelajaran yang efektif, tadi Pak Sukandar sudah menyebutkan 3 pembelajaran yang efektif. Bapak bisa menyebutkan yang lainnya? Sudah open mic tapi tidak ada suaranya Pak. Atau Bapak pakai laptop? Halo Pak, apakah bisa bersama-sama? Sepertinya masih belum ada, kita lanjut ke Kak Vilkov yang sudah ready dari tadi. Gak usah diperagain ya Kak, nama-namanya aja ya. Boleh. Sambil lihat contekan dikit ya Kak. Tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa atau peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, terus ada progres dan tahapan konten ya Kak. Ada ya, pemrogesan dan penetapan konten. Terus umpan balik, penilaian dan evaluasi, keselamatan. Itu kayak yang sisanya lupa, catatannya nggak lengkap ini. Apa yang lewat Kak? Kayak baru 7 kayaknya. Komunikasi yang efektif tadi sudah disebut atau belum ya? Oh ya belum Pak, komunikasi belum. Sama satu lagi apa tuh Kak yang nomor 5 kayak kosong? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oh, iya. Demonstrasi. Iya Kak, itu Kak, penjelasan. Ya, jadi ada 9 tentang pembelajaran yang efektif. Jadi aspek-aspek pembelajaran yang efektif sambil diingat-ingat lagi karena itu mengacu kepada kita untuk melakukan pembelajaran yang efektif. Selain 9 aspek pembelajaran efektif, ada 4 kriteria pembelajaran yang efektif. Kemarin ada 4, sudah diperagakan juga. Gayanya seperti apa? Apakah masih ada yang ingat tentang 4 kriteria pembelajaran yang efektif? Iya Kak, kalau lihat contekan ingat Kak. Boleh Kak Filjo. Tapi gerakannya lupa nih Kak. Ada 4 kriteria. Yang pertama itu berpotensi meningkatkan motorik siswa. Gerakannya gimana sih Kak? Mengepal ya? Berpotensi. Terus meningkatkan motorik siswa. Terus yang kedua itu memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran ya Kak? Iya. Terus yang ketiga itu sesuai dengan level semua peserta didik. Kemudian yang terakhir berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke. Terima kasih Kak Vilkov ya. Itu tadi adalah review singkat. Nah, review singkat kita. Review singkat kita tentang materi P1. P1 itu baru P1 ya. Kalau yang kemarin P2 di materi kita yang kemarin itu ada 3 juga. Kita yang diskusi kelompok kemarin itu kan ada 3 tentang aspek-aspek penyajian tugas gerak. Ya.
Kak Maman boleh disampaikan apa saja 3 aspek yang kemarin kita sudah presentasikan? Main jungkat Sebentar Kak. Lupa saya. Yang kelompok 2 kemarin kan? Iya. yang mana ya? Diam dulu. Lagi keganggu ini, lagi ngomong sambil ibunya lagi keluar. Duh, Oke, lupa. Kak Maman lupa sebenarnya. Lupa, Kak Ido, iya. apa ada Kak Ido? ya. Ada Kak, aduh Kak Maman lupa yang punya tugas siapa lagi saya ini Kak. Bahkan kemarin ngerjain Kak. Ada antusias loh padahal kemarin. Iya ini Kak. Tatap Udah di Ada kemarin yang pakai gerakan itu ada 4 atau 3 itu Kak. Ada 3 Kak. Semua ini. yang saya ingat itu tugas saya sendiri sih, yang 2-nya lupa saya. Boleh Kak, tugas yang sendiri apa Kak? Ya itu kan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan itu intinya. Iya. Jadi kayak kalau nggak salah ya, penahapan konten keterampilan gerak yang diajarkan dalam proses PJOK itu. Terus yang kedua pengelolaan atau alur penyampaian, itulah pokoknya lupa ingat. Aspek organisasi penugasan. Yang tugas saya aja yang ingat, yang 2-nya nggak ingat saya, yang kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, Kak Edo ini yang ingat, tenang aja Kak Edo. Kak Edo, Ya Kak. tugasnya sendiri ingat sih. Clue Kak Edo, clue. Kalau itu nggak salah. Wah, kemarin itu padahal panjang lebar saya ngomong, masa nggak ada yang inget ya? Ya clue itu loh, clue pakai Oh ya, peluit isyarat kalau nggak clue salah Kak. tuh. Kemarin saya tugasnya isyarat clue. Ya, isyarat atau clue pembelajaran. Ya. Satu kelompok 1 itu kemarin. Kak Pilkop. Oh, Kak Vilkov. Oke, berarti ingat ini seharusnya Kak Vilkov. Iya, ingat kalau itu. Bagaimana tujuannya mendapatkan perhatian dari siswa, kalau nggak salah Kak. Ya, jadi ada aspek penyajian tugas gerak itu benar ada 3, tentang pemusatan perhatian siswa, tentang pentahapan konten atau aspek organisasi penugasan, dan yang terakhir itu adalah isyarat atau clue pembelajaran. Nih. Selanjutnya, kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi, ini kakak-kakak diminta untuk melakukan atau mengerjakan tugas dalam Google Docs sama seperti kemarin. Saya akan bagikan menjadi 3 kelompok. Nah, karena ini cuma sedikit, sepertinya saya pisah-pisah untuk Kak Vilkov, Kak Edo, sama Kak Maman, saya pisah-pisah. Ya, tugasnya ini. Berburu referensi. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi pengalamannya kakak-kakak boleh dituangkan, atau mungkin ada pengalaman dari orang lain yang diceritakan kepada kakak-kakak boleh juga dituangkan. Nanti di situ kita akan berbagi pengalaman. Jadi kita akan sharing terkait pengalaman tadi tentang isyarat, biasanya menggunakan isyarat apa, atau biasanya dengan berbicara atau dengan suara, atau menggunakan isyarat lain dengan kun atau segala macamnya. Nanti itu akan dituangkan ke tugasnya dan kita akan berdiskusi. Setelah itu, setelah dituangkan pada lembar kerja yang tersedia, nanti kakak-kakak akan saya breakout room, dikerjakannya selama 40 menit. Jika sudah selesai, nanti semua kelompok diminta kembali ke main room-nya, dan kita akan mempresentasikan dari diskusi dari kakak-kakak di kelompoknya masing-masing tadi. Ya, sebentar saya akan kirimkan link Google Doc-nya.
Sudah saya share di kolom chat. Sebentar saya akan bagikan roomsnya terlebih dahulu dan saya akan menghubungi beberapa teman yang memang belum bergabung. Jadi nanti sedikit ada tambahan. Saya beri waktunya 45 menit, saya kasih tambahan waktu 5 menit, nanti kakak-kakak bisa mengerjakan. Nah, ini breakout room-nya sudah jadi, silakan masuk ke main room-nya masing-masing. Pak Sukandar, silakan masuk ke main room-nya, Pak. Boleh diklik. Pak Sukandar. Iya, siap-siap. Coba tadi ngelihat apa yang dikirim lewat apa tadi? Kok nggak keluar-keluar. Oh ya siap. Langsung ke main room-nya saja, Pak. Nanti di situ bisa di-sharing yang pakai laptop. Oke. Bisa, Pak, berpindah. Coba sini. Gimana, Pak? Belum bisa tuh. Oh, sebentar, Pak. Sebentar. Saya setting ulang. Coba. Kak Adi, langsung saya masukkan ke main room ya, Kak, terkait tugasnya. Nanti bertanyanya di kelompoknya saja.
Halo Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Ih,
Oke, terima kasih Pak Sukandar. Untuk tambahannya dari kelompok yang lain, ada yang ingin menambahkan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Maman dan Pak Sukandar? Coba Pak Surya nggak dari tadi saya belum pernah dengar suaranya loh. Pak, sesuk ketemu lo Pak Dewi Pak. Ya enggak, aku juga kangen Das suaranya. mumet Pak ngenyut. Oke, kena mumet ya. Nggih Pak, urung ngopi Pak. Rene kene tak siapi kopi karo singkong goreng lho. Malah masuk angin tekan kong. Adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Aman. Tidak ada. Ini soalnya sedikit berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Kak Edo tadi. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke kelompok yang terakhir. Boleh kelompok yang terakhir, silakan melakukan presentasi. Oke, Kak. Terlihat, Kak? Sudah terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, intinya sama semua, penyajian tugas gerak, kelompok 3, ada Kak Adi dan saya pribadi. Saya mulai dulu ya Kak Adi, nanti berikutnya baru Kak Adi yang melanjutkan. Siap Kak. Oke, yang pertama sama tentang mendapatkan perhatian seperti yang kemarin, kontrak belajar. Yang mana kalau kontrak belajar tadi yang udah disebutkan sama Kak Edo kurang lebih hampir sama, gimana kita harus ada punishment dan reward jika siswa melakukan kesalahan dan jika siswa itu melakukan hasil yang terbaik kita beri hadiah. Kemudian yang kedua atau yang B, faktor lingkungan dalam pembelajaran sama juga sarana dan prasarana seperti lapangan, seperti yang dibilang sama Kak Maman tadi untuk mengurangi cedera dan lain-lain. Kemudian sosial budaya lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi. Jika memang situ sosial budaya lingkungan sekitarnya sangat kooperatif atau sangat mendukung, ada lapangan yang bisa dipakai, berarti kan itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Enggak kayak seperti kasus yang dulu kita pernah ada studi kasus kan yang perkara lapangan harus izin segala macam sana sini, itu sangat menghambat dalam pembelajaran. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Sini kami memilih guru menjadi role model yang baik untuk peserta didik. Yang mana kita sudah tahu kan biasanya guru penjas tuh biasanya jadi guru favorit biasanya untuk murid-muridnya. Jadi kita menjadi role model tuh dengan gaya kita, tadi melihat mungkin oh bapak ini atau ibu ini pakaiannya walaupun pakai training dimasukin bajunya, jadi itu jadi role model dia. Mereka melihat, mendengar, biasanya guru penjas tuh suara teriakannya paling kencang biasanya kalau nggak pakai fluid. Jadi saat kita di lapangan pun saat menjelaskan dengan pakaian yang kita pakai dan dengan cara kita menjelaskan mungkin itu bisa membuat peserta didik kita mendengar dan melihat dengan baik. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pasti kalau efisien sini kita memilih memahami modul ajar yang akan kita gunakan di kelas. Dengan tujuan pembelajarannya apa, kita memilih asesmen apa, jadi kita akan lebih pas lagi waktunya akan efisien. Misalnya 2 JP, berarti kita akan membagi pembukaan 15 menit, kemudian pertanyaan pemantik sekian menit, inti sekian menit, dan refleksi sekian menit. Jadi kita sudah punya modul ajar yang kita terapkan, yang bisa kita praktekkan dengan yang sudah kita rencanakan supaya waktunya efisien dari mulai awal sampai akhir. Nah, yang bawah ini mungkin Kak Adi mungkin bisa menambahkan untuk menahapan konsep konten dan aspek organisasi penugasan. Monggo Kak. Baik Kak Wilkov, terima kasih. Baik,
Di sini untuk menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan, di sini untuk keterampilan gerak yang diajarkan yang saya ambil yang pasti di SD itu mungkin dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu keterkaitannya masih sama terkait dengan pola gerak dasar tubuh. Di sini urutan pengajaran yang dilakukan itu ada 3 subtopik ya. Mungkin agak berbeda dengan yang dijelaskan oleh Kak Maman dan Kak Edo. Di sini saya lebih cenderung dan Kak Philcop juga berpikir terkait dengan subtopik yang akan kita sampaikan. Subtopik yang pertama itu adalah gerak non lokomotor, yang kedua lokomotor, dan yang ketiga manipulatif. Ini nanti bisa dikembangkan ke nomor cabang permainan olahraga yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Selanjutnya yang ketiga isyarat cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini masih terkait dengan yang di atas tadi. Yang pertama mengayunkan tangan terkait dengan pola gerak dasar non lokomotor. Yang kedua berlari dan berjalan itu untuk pola gerak dasar lokomotor. Yang ketiga lempar tangkap bola kasti, bola voli dan yang lain sebagainya. Itu untuk di pola gerak dasar manipulatif. Isyaratku yang bisa kita gunakan yaitu fluid, dan mungkin ada tambahan satu yang mungkin Kak Philcop dari kita yaitu terkait dengan peraturan kelas yang sudah kita agendakan di awal tahun pembelajaran yang kita tentukan bersama dengan peserta didik. Oke, siap. Oke Kak, mungkin itu dari kelompok 3, mungkin ada tambahan masukan atau mungkin bisa ditambahkan biar bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi ya terkait tadi menetapkan tanda atau prosedur apa yang dilakukan. Kita kan seharusnya sharing berbagi pengalaman terkait kakak-kakak kalau di lapangan selain menggunakan fluid atau berbicara langsung gitu kan. Biasanya clue apa sih yang dipakai? Adakah yang ingin menambahkan? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Sebentar. Oke, saya. 2 tahun lagi mau. Ya, tadi kita sudah berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak. Ya, kata kuncinya, pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau clue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi kita sebagai guru PJOK harus pinter-pinter. Gimana sih cara menarik perhatian murid? Bagaimana dengan berkomunikasi dengan isyarat atau tentang pengembangan konten ya agar anak-anak itu bisa melakukan pembelajarannya bisa efektif. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, refleksi. Di sini ada 2 pertanyaan refleksi yang akan saya tanyakan kepada kakak-kakak. Terkait yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK hari ini? Saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng deh, Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Terkait informasi baru yang menarik bagi Bapak tentang penyajian tugas gerak, tugas gerak kita kan ada 3 ya Pak, tentang memusatkan perhatian, tentang pentahapan konten dan aspek organisasi penugasan, terus isyarat atau clue pembelajaran Pak. Menurut Bapak nih,
Adakah informasi yang menarik dari ketiga tadi yang sudah kita berbagi pengalaman tadi, Pak? Semuanya menarik. Semuanya menarik. Kemarin juga gitu, Pak. Iya, semuanya menarik. Nanti kalau saya pilih salah satu, kiri yang lain. Dan saya pilih tiga-tiganya. Tapi menurut Bapak nih Pak, yang sudah Bapak lakukan nih di sekolahan dari ketiga aspek itu, dari syaratnya mungkin tentang cara memperhatikan siswanya, kita merebut perhatian siswanya, itu gimana Pak? Boleh berbagi pengalamannya Pak? Kalau kita merebut perhatian siswa ya, kita tawarkan dulu permainan yang kira-kira siswa mau. Kalau materi kita misalnya agnostik, setelah agnostik kan nanti diselingi dengan permainan apa maunya anak itu. Kalau yang laki-laki itu biasanya main bola, yang laki-laki nggak lain nggak mau. Nah, supaya anak itu seneng, ya kita turutin aja. Jadi kita nuruti kemauan anak biar senang bermain. Jadi nggak harus fokus ke materi awal materi dikasihkan awal, tapi setelah materi habis sudah melakukan satu persatu, waktu masih banyak, kita tawarkan ke anak permainan main. Jadi biar anak itu senang di lapangan, nggak buru-buru pulang ke kelas itu kita tawarkan permainan sesuka dia apa maunya. Dan masalah alat ini ya mungkin alat seadanya, kata Pak Kadar tadi kan bola-bola plastik bisa, bola-bola bisa, itu kan ada yang tendang itu. Anak senang bermain. Itu saya. Terima kasih. Oke, tetap harus kita memfasilitasi anak ya Pak ya. Iya, memfasilitasi anak. Jadi kemauan anak itu apa kita turuti. Tapi setelah materi pembelajaran selesai gitu. Jadi tetap kita memberikan materi terlebih dahulu, setelah materinya itu terselesaikan, baru kemauannya anak kita turutin. Mau main bola ya silakan gitu ya Pak ya. Iya, jadi anak nggak bosan itu aja dilakukan. Jadi kita selang-selingnya. Iya, karena hanya di olahraga yang bisa memfasilitasi seperti itu Pak, biasanya permainan bola. Iya. Ya, oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Sugeng atas sharingnya terkait informasi baru apa yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Selanjutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Nah, ini kayaknya saya boleh satu persatu menanyanya. Saya mau dengar dari Kak Edo deh, Kak Edo. Kak Edo? Ya, Kak. Iya. Ini Kak, terkait informasi menarik yang ingin dipelajari lebih dalam lagi dari penyajian tugas gerak, Kak, adakah? Yang dijelasin sama seluruh kelompok tadi ya, Kak ya? Iya. Menarik semua sih, Kak. Untuk kesehariannya kan memang kebanyakan ngajar SD itu kan emang gerak dasar tubuh kalau yang terakhir tadi. Terus habis itu kalau untuk yang Bang Maman tadi itu materinya sepak bola. Menarik semua sih Kak. Intinya sih kalau mau diberikan alasannya ya ingin mendalami lagi lah Kak bersama senior-senior ini ya kan. Tukar pikiran lah. Gimana caranya untuk mengajarkan peserta didik pembelajaran yang menyenangkan dalam bidang olahraga ini. Banyak belajar Kak, masih junior ini Kak. Mohon izin senior-senior. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Edo. Ya, tetap ya pengalaman itu guru yang terbaik gitu ya. Intinya seperti itu.
Pak Sukandar, saya sekali lagi deh untuk Pak Sukandar. Siap. Iya Pak, terkait informasi menarik yang dari penyajian tugas gerak tadi Pak, dari 3 penyajian tugas gerak, yang mana yang paling ingin Bapak lebih dalami lagi Pak? Sama sih sebenarnya sama yang lain. Pada dasarnya untuk pelajaran olahraga itu sangat menarik karena ditunggu anak-anak seminggu sekali. Akan tetapi kalau pada dasarnya olahraga yang sangat menarik itu adalah di permainan ataupun yang bersifat kelompok. Dan rata-rata yang anak-anak nggak suka itu adalah yang sifatnya perorangan, terutama di atletik. Atletik itu sampai sekarang saya untuk mengajarkan anak supaya menarik itu kayaknya masih kesulitan untuk atletik. Tapi untuk di olahraga permainan, apapun yang sifatnya permainan, baik bola voli, basket, bulu tangkis, itu rata-rata anak-anak sangat menyukai. Tapi kalau ditanya olahraga itu yang paling disukai apa? Semua olahraga kayaknya anak-anak itu sangat Suka menunggu atau sangat dinanti-nanti. Nah ini kesulitan kami itu ya saya sih belum lama, paling baru 30 tahun jadi guru. Cuma yang di atletik ini loh yang apa ya, biasanya penugasannya juga anak-anak segala sesuatu bahasanya. Kalau kita sudah seneng, anak juga semangat. Tapi kalau kita sudah nggak seneng, ini yang susah untuk membuat anak-anak menarik. Biasanya di permainan apapun yang sifatnya kelompok beregu. Makanya kalau atletik itu di akhir seperti lari jarak pendek, jarak menengah. Kalau hanya suruh setar lari, bosen. Dan biasanya di akhir-akhir pertemuan ini saya biasanya nanti tak kasih tahu nanti ada lari estafet. Lari estafet lebih semangat karena apa? Dia berkelompok, beregu, terus nanti dibagi pos, anak-anak menanti ke sana. Tapi kalau cara mancingnya sementara itu jadi nanti anak-anak berlatih misalnya lari jarak pendek. Ini dasar nanti untuk kita lari estafet. Nanti estafetnya gimana Pak? Ya kita bagi kelompok. Kelompok pun kalau kita serahkan ke anak-anak biasanya milih bestinya. Nah ini biasanya nggak seimbang. Yang lainnya kenceng ngumpul jadi satu. Akhirnya kan nggak seimbang. Makanya biasanya saya bagi kelompok pada saat awal lari jarak pendek, siapa yang larinya bagus-bagus. Ini dijadikan satu regu yang berlawanan. Ini biasanya anak-anak seperti itu. Jadi kalau hanya atletik saja, setar, lari, finish, sudah Pak, sepak bola aja Pak. Nah sedangkan kita materi kita atletik kan nggak ketemu. Ya itu sementara untuk pembelajaran kami seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sukandar tadi atas sharingnya. Iya, sama-sama. Terkait pengalaman berbagi penyajian tugas gerak gitu ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nih, pada sesi akhir kita pada hari ini, kakak-kakak sudah saling belajar berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi dari apa yang tadi sudah dilakukan oleh
kakak-kakak sekalian, ya tentang penyajian tugas gerak itu memang harus kita bisa menguasai, setidaknya kita mengetahui tentang apa saja sih aspek-aspek penyajian tugas geraknya. Sama kriterianya juga jangan sampai lupa 4 kriteria dan 9 aspek 9 aspek pembelajaran yang efektif. 9. Ini ada 9 aspek pembelajaran yang efektif, terus 4 kriteria pembelajaran yang efektif, dan yang terakhir adalah aspek-aspek penyajian tugas gerak. Itu penting di PJOK gitu ya Kak. Jadi diharapkan kakak-kakak bisa ingat dengan gerakan-gerakannya, beserta dengan gerakannya itu sebenarnya mempermudah kita untuk menghafal gitu. Tapi gerakannya nggak hafal malahan. Ya, oke, sekian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, terima kasih. Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin saya Kak, Oh, iya. ada yang saya tanyakan untuk kegiatan, mungkin di luar itu, untuk kegiatan hari Senin itu gimana itu? Ya, Pak. Jadi sampai di hari ini kan kemarin surat dari BGP itu sudah saya share ya Kak terkait surat untuk SPT-nya. Tapi sampai malam ini dari Dinas Pendidikan itu SPT-nya belum ada, belum diberikan ke sekolah. Nah, jangankan SPT, untuk yang kegiatan luring saja, maksudnya untuk izin untuk peminjaman tempat saja dari Dinas Pendidikan itu belum keluar. Besok pagi kita akan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Beritanya seperti itu. Jadi mungkin besok pagi baru setelah rapat baru saya bisa koordinasi sama kakak-kakak sekalian. Tapi kalau bisa berdasarkan dari surat dari BGP itu kakak-kakak bisa membuat SPT. Karena besok harus dibawa SPT-nya ketika hari Senin. Enggak, misalnya kan hari Senin itu kan kalau suratnya belum keluar kan berarti bukan mungkin akan dirubah nggak hari Senin. Enggak, maksud saya nanti kegiatannya seperti apa kira-kira untuk kegiatan? Oh, kegiatannya. Kegiatannya itu sama Pak sebenarnya kayak kita tatap maya ini. Kita belajar juga Pak pakai laptop. Jadi besok diharapkan kakak-kakak itu bisa membawa laptop. Ya, kalau bawa aja bisa, kalau cuma bawa aja. Digunain lah Pak. Ya, terus selain membawa laptop, kita itu dari jam 8 pagi jadwalnya, di jadwal itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Pak di jadwal. Subhanallah. Jam 5 sore. Ada nanti ada coffee break-nya, ada coffee break-nya 2 kali, makan siangnya sekali. Ya kalau itu enak, tugas yang lainnya. Enggak, berarti itu enggak maksudnya presentasi masing-masing individu ataupun masing-masing kelas itu kan kayaknya enggak cuma satu kelas ya? Iya, di Teladan kita 3 kelas Pak. Nah itu maksudnya presentasi apa gimana itu? Jadi nanti itu tetap kita belajarnya per kelas ya teman-teman kita ini Pak. Nanti kita per kelas belajar kayak anak-anak gitu Pak. Per kelas. Jadi beda-beda, tetap beda-beda kelasnya. Ya intinya belajar seperti ini, tapi ini sekarang tatap maya gitu nah Pak. Iya. Tatap muka gitu. Enggak, kayaknya teman-teman kalau yang muda aman lah. Teman yang artinya bukan yang tadi ada yang mengatakan senior. Itu kalau presentasi pakai laptop kayaknya di belakang semua nanti. Pak Wanconi, Pak Nemburi, Pak. Pak Kandar, nanti saya paling depan Pak Kandar. Aku Wanconi Pak Kandar, Pak Nemburi, Pak. Wis tak tenang ya, Pak. Kopi hilang-hilang. Surya gitu loh. Surya Rido iso ngilang. Yo ora to Pak, biyen hilang. Jadi itu bukan Wanconi Pak Kandar Nemburi, tenang ya, Pak.
Sudah? Mungkin itu yang saya tanyakan, kalau prosentase apa kalau belajar seperti itu. Ya. Nanti aman kok Pak, tidak selalu presentasi menggunakan laptop. Nanti kita juga diminta untuk menulis di memo, di stick note, gitu-gitu kok Pak. Dibuat seru lah, intinya seperti itu. Terus Nggak harus kemarin pakai yang laptop terus gitu yang nggak? pembuatan video itu kayak mana itu? Pembuatan video Bapak yang sudah buat belum pembuatan video? belum. Yang Aku juga 30 menit itu belum ya? Yang durasi 30 menit itu belum. Belum Pak. Nanti itu kan tetap diminta oleh LMS ya Pak ya. Jadi Iya. nanti setelah kegiatan luring Bapak bisa mengambil video dan dikirimkan ke LMS. Kalau untuk luringnya nanti sebisanya kita aja Pak menganalisis video kita. Semuanya kita pembelajarannya kayak gini gitu ya Pak. Nanti bisa dianalisis, kita bisa masuk ke bayangan kita masing-masing, kita mengajarnya seperti apa. Itu Pak, sementara seperti itu karena Bapak kan belum buat video dan sudah luring gitu. Sudah. Tadi saya itu makanya takutnya gini loh. Umum itu sampai kayak mana kegiatannya? Takut saya begitu presentasi saya nggak punya video, makanya ulang tadi kan kebetulan anak-anak ulangan, tapi udah tak kasih informasi ke wali kelas. Besok anak-anak pakai kaos waktu tadi, terus langsung saya praktekkan terus bikin video. Berarti kerajinan saya ini ya. Iya enggak Pak. Sampai inspirasi. Pak Kandar nggak ngajak Pak Sugeng lo buat video. Inspirasi Pak sampean Pak. Pak Sugeng hilangnya Pak Sugeng. Pak, aku padamu Pak. Pak Sukandar, kalau sudah buat videonya langsung dimasukkan ke LMS karena itu tugasnya memang di LMS seharusnya sudah dikirim Pak. Cuman kan banyak yang belum. Aku Tak pikir saya itu sampai ketinggalan malah Pak. Sebenarnya baru berapa tadi ya Pak yang mengirimkan 3 kalau tidak salah Pak. Video itu. Aku kira Pak sampean malah wis loh Pak. Nah makanya itu saya takut saya ketumbur dengan yang durasi 60 menit itu. Waduh. Iya. Yang ini aja belum, nanti ketumbur itu tambah mumet aku. Luar biasa Pak sampean Pak. Ya raketan Pak Surya, raketan balik mau keroan ya resiko. Kebetulan di sekolahan tadi suling jar sekalian. Jadi Oke, bikin Pak. video selesai itu langsung suling jar. Beh, Rumah ya mantep, maaf. Pak. iki lah sampean nih Pak, dadi inspirasiku tenan Pak sampean Pak. Luar biasa sampean Pak. Aja didelok casingnya tapi mburine casing. Iku tombak Kak, untuk KKG besok di Kudus kan Kak ya? Iya di Kudus. Iya, gimana Kak Filcap? Kak Filcap ini mau tanya loh ini. Silakan. Gantian Pak. Ya, aku mau nanya tugas yang di LMS nih Kak, yang tentang unggah hasil proses pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Selama pembelajaran tatap muka, peserta dapat mendokumentasikan hasil belajar baik berupa foto maupun video sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Masukkan seluruh hasil dokumentasi ke dalam suatu folder di Google Drive peserta. Silakan unggah tautan folder Google Drive hasil proses pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 sesuai dengan petunjuk di bawah. Itu apalagi Kak, itu tugasnya selama nanti kita luring atau gimana? Iya, jadi selama kita luring itu kita kan tidak ada tugas di LMS untuk luring. Kemungkinan hanya membaca modul kalau di LMS. Nah, jadi selama 1 minggu itu nanti tugasnya kakak-kakak itu membuat mendokumentasikan kita luring, tapi berdasarkan versi masing-masing, gitu kan. Jadi boleh berupa video, boleh, mau berupa foto juga boleh. Terus nanti ada kertas-kertas dokumentasi yang memang kita kerjakan ketika luring itu juga boleh difoto, didokumentasikan gitu. Seperti itu per masing-masing kakak-kakak gitu. Tapi kalau saya kemarin dari kelompok saya sebelumnya itu kita memang sengaja buat satu Google Drive, kan tidak semuanya bisa foto, bisa ngedit video. Jadi yang sempat untuk foto atau memvideokan, nah nanti dijadikan ke satu link Google Drive.
dijadikan satu saja di situ. Nanti setelah itu per masing-masing kakak-kakak itu nanti bisa mengedit atau menambahkan dari apa yang sudah diambil tadi kan, karena setiap masing-masing orang kan beda-beda gitu. Nah, nanti linknya baru disematkan di masing-masing LMS dengan link yang sama. Jadi satu Google Drive saja. Kalau saya kemarin menyiasatinya seperti itu. Soalnya takutnya teman-teman yang lain kadang kan satu yang presentasi, yang satunya mendokumentasikan gitu. Kalau di HP kan takutnya terus ketumpuk banyak, malah jadi hilang nanti dokumentasinya gitu. Seperti itu, Kak. Belum sampai tugas itu, Kak. Belum sampai. Tipenya rapelan kita. Jadi nanti bisa ya pokoknya yang sempat untuk memfoto, yang sempat untuk membuat video nanti dijadikan ke satu link Google Drive saja. Jadi biar bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain yang punya. Terus baru nanti linknya disematkan di tugasnya tadi. Jadi satu link saja. Tapi tetap menyematkannya harus masing-masing gitu. Terus luring ini tidak boleh izin. Luring ya. Luring ini tidak boleh izin. Kemarin sempat kejadian di kelas saya, dia izin 2 hari itu tidak lulus. Bah. Wah, tuh gimana ini Kak Maman? Proyekku piye iki? Kan Pak Maman aman, udah rekom dari kepala sekolah toh. Ya udah dipaksa surekot akhirnya. Besok jangan lupa Pak Yono dibawa ya. Siap. Selain tugas di LMS dikerjakan dan luring yang penting Kak sebenarnya. Kalau nge-Zoom ini kan ibaratnya ya udahlah sih saya sama kakak-kakak aja yang tahu kalau nge-Zoom ibaratnya kan gitu. Kalau untuk tugas kan saya nggak bisa bantu. Kalau untuk tugas nggak bisa bantu, terus untuk yang luring karena memang ada orang BGP yang absen nanti untuk ketika pembagian kaos juga dari BGP, check-innya dari BGP. Nah di situ saya nggak bisa bantunya. Itu di awal ya, Kak? Itu, Kak. Di awal masuk apa gimana, Kak? Pembagian apa absen sama kaos itu? Absen ya, absen harian ada Kak, absen harian ada. Kaos Terus 2 apa 3 ini? 7 kayaknya, Kak. 7 hari soalnya. Penting. nah, ya itu karena dari orang BGP jadi saya nggak bisa bantu di situ Kak untuk luring karena mereka tetap ada kan, mereka mendokumentasikan juga untuk mereka. Jadi otomatis kan kalau kita kelihatan nggak sampai 15 pasti ditanyain nih siapa nih yang nggak masuk. Di situ saya takutnya kalau kita memasukkan tanda tangan takutnya ketahuan. Kasus nanti. Iya, malah nanti takutnya kita di backlist malah nggak lulus semua, bingung. Mending ya kalau luring intinya harus ikut gitu aja lah. Insyaallah ikut, Kak. Siap. Semoga aja sehat selalu. Kita padatkan kalau bisa jangan sampai jam 5 sih, jam 3 udah pulang gitu kan. Siap. Jam 2:30 kalau bisa. Makan siang pulang, makan Ya, siang. tambahkan dikit. Sore biar bisa Boleh berenang. ya gimana Pak? Oke, siap. Pak Kandar mau menambahkan, tolong semuanya silent ya. Ya, dengerin dulu. Itu kan kayaknya kalau yang lain kan kayaknya aman. Sedangkan saya kan pakai pendamping itu seperti apa? Saya harus bawa ataupun dipantau dari jauh. Gimana itu? Aman Pak, kan ada kita juga Pak. Dibantu Pak, tenang aja Pak. Enggak Kalau masalah. masalah nanti buka Kelebihan. segala macamnya Kak kita Maman bisa loh bantu Pak. Pak karena Tenang kok Pak. sebenarnya kalau tugas itu tidak ada tugas di LMS Pak. Untuk Kalau nggak di ada luring tugas itu tidak ada aman. tugas mengerjakan tugas di LMS, kita hanya mengerjakan tugasnya ya nanti langsung tatap muka di sana Pak. Jadi menulis gitu-gitu Pak. Nggak ada yang ngerjain di LMS. Kalau ngerjakan langsung aman. Ada Iya. Pak Surya itu aman, asal siapin kopinya jalan. Oke. Kelebihan PJOK itu kan kerjasamanya itu loh Pak yang luar biasa Pak. Betul.
Sama checklist ya Nyalin, Bang Pak, Maman ya. mobil, Pak. Ya, sama pejuang Aman. checklist ini loh. Oke, sementara itu tambahannya. Oke, Pak Sugeng tadi mau ingin bertanya apakah jadi? Itu masalah SPT itu belum ada. Nah, Gimana? cocok. Masalah SPT itu loh. Iya, SPT dari Dinas Pendidikan kemungkinan menyusul Pak karena itu sampai malam ini tidak ada konfirmasi dari Dinas Pendidikan terkait SPT. SPT untuk jangankan SPT untuk peserta Pak, SPT untuk yang peminjaman tempat saja itu belum masuk ke sekolah-sekolah yang akan kita pinjam. Jadi besok itu baru rapat koordinasi dengan BGP dan Dinas Pendidikan Pak. Jadi saya bisa menginformasikannya setelah dari rapat itu Pak. Mudah-mudahan nggak ada luring Boleh, Kak ya. Terkait Bapak ada jajan itu, Pak. ya Pak, terkait jajan nih ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan nggak ada luring. Luring itu dimasuk angin aja luring itu. Cuman kita ini sebenarnya ada satu yang memang tidak pernah ikut Zoom dan tidak mengerjakan tugas. Kak Agung. Nah, takutnya dia tidak bisa karena ketika saya chat Kak Agung ini selalu bilang masih sibuk PPG gitu ya. PPG Jadi udah selesai. Iya Pak, sebenarnya PPG kan mengerjakan modul juga dan kita juga tidak tiap hari. Maksud saya itu kalaupun tidak ikut Zoom, kerjakanlah tugasnya di LMS. Yang penting luringnya datang. Cuman sampai sekarang itu tidak ada konfirmasi, bilangnya masih sibuk PPG. Nanti Bu setelah sibuk PPG, setelah selesai saya bikin video baru bisa mengerjakan. Cuman kan ketabrak luringnya sudah mau mulai dan beliau juga belum mengerjakan sama sekali. Jadi kemungkinan ya yang tahu Pak aku minta tolong dikasih tahu. Yang di grup ini aja banyak PPG itu buktinya ya bisa. Iya, makanya saya bilang teman-teman juga banyak yang PPG Pak, tapi tetap bisa menyempatkan ke PKG-nya. Saya bilang gitu. Cuman nggak tahu nggak ngerespon. PKG, GTK, Jambore, wow. Untung nggak CGP juga. Top. Oke, sudah? Ada yang tanyakan lagi? Kak, Cukup, Kak. Satu, Kak. Gimana? Kak. Untuk apa namanya SPT yang dari sekolah kan kebetulan ini kepala sekolah lagi dinas luar terus. Nah ini kemungkinan kalau seandainya SPT-nya nggak hari Senin bisa nggak ya Kak? Kalau kemarin saya bisa, yang penting tidak lebih dari Pas pelaksanaan hari Rabu. Pokoknya 3 hari, Kak. 3 hari ya. Pakai SPT sekolahan ya Kak? Iya, ada SPT sekolahan, nanti nggak dapet transport. Iya. Ini kalau di sekolahan saya kalau pakai SPT sekolahan harus ada surat dari dinasnya. Ya, itu iya, nunggu itunya Bang. tahu surat dari dinasnya menyusul. Makanya besok saya rapat koordinasi dulu terkait surat dinas itu. Karena kalau hanya dari BGP biasanya sekolah nggak mau tahu karena dia tahunya kan dinas pendidikan di atasnya. Ya. Gitu ya Kak ya, masih nunggu informasi. Ketemu sama TU minta SPT. Mana SPT dari dinas? Nggak tahu, nggak ada, nggak bisa. Nggak usah ngarepin transport dari sekolahan ya, tolong ya. Dapat Pak Kander kok yo ngono to. Dapat Pak, udah. Transport dari sekolahan itu yang rumahnya jauh dari sekolahan. Contohnya Saya Pak. dari Saya Pak Pekalongan Bantul. Saya Ah, Pak Punggur Bantul Pak. saya kebetulan Lampung Tengah pasti dapat, tapi kalau yang rumahnya Metro jangan berharap dapat transport. Modelnya ngono diskriminatif ya. Nah, iya. Aku udah Pak mau untuk sekolah di Ento Pak. Jangan nakut-nakutin Dur. Malah nakut-nakutin loh. Pak Sugeng Pak Kander tanggung jawab Pak. Oke Kak Filcap, ada yang ingin ditanyakan? Ya Kak, terakhir Kak, ini cuman penasaran aja sih. Kan Kak Meta udah duluan ya ikut PKG. Ini imbasnya kita ikut PKG ini kemana Kak? Apakah nanti ada imbas lebih lanjut? Apa manfaatnya kemana? Soalnya agak bingung antara kalau PPG jelas, PKG ini imbasnya kemana Kak setelah kita ikut ini? Apa ada kelanjutannya atau gimana? Kalau ditanya itu saya juga bingung Kak, imbasnya kemana. Soalnya kalau untuk yang diseminasi ini
nantinya semua itu dituntut harus sudah masuk ke PKG PJOK. Jadi kalau untuk yang ini duluan sih alhamdulillah kita udah duluan ya. Jadi besok-besok lagi ketika teman-teman itu sudah dituntut untuk harus ikut, kita sudah duluan. Intinya seperti itu sih Kak. Kalau untuk kedepannya ya ini CGP-nya PJOK lah Kak. Sekarang kan sudah mulai bahasa Inggris, PKG bahasa Inggris juga sudah mulai di BGP. Nah jadi ya dimintanya nanti itu seluruh guru PJOK itu sudah harus PKG. Seperti itu. Cuman kalau imbasnya ke kementerian atau yang lain-lain saya kurang paham Kak. Sayanya aja kurang paham. Oke Kak, siap. Tapi yang saya dengar kemarin waktu KKG di SD 2 pusat itu memang ada rewardnya tuh kata fasilnya kemarin yang waktu di SD 2. Iya Pak. Nggak disebutkan Lumayan, berapa jumlahnya, tapi katanya lumayan. Katanya lo itu, kalau nggak salah fasilnya ngomong seperti itu. Iya Pak, kalau kemarin saya alhamdulillahnya sih ya hampir satu lah Pak. Kalau kemarin nggak tahu kalau ini Pak. Itu untuk 1 minggu aja Pak. Di luar kita biaya bantuan pulsa. Ini paling dapat 2 jutaan lah Pak. Enggak. Kalau kita itu tanggal 1 udah koma. Kalau saya Pak Surya itu nggak mulu-mulu. Kalau saya Pak Surya nggak mulu-mulu. Yang penting bisa beli rokok, beli rokok, beli kopi, sisanya bisa untuk beli motor gitu aja lah. Boros sampean Pak. Motor. Gak umum Pak Kandar. Pak Sugeng dapat transport Pak Sugeng biar nongol Pak Sugeng. Kan denger dapat Kayak transport. mana? Nah kan gitu. Katanya Oh, itu nggak minta dapat. sebenarnya pengennya hari ini sebelum luring itu teman-teman bisa ikut Zoom, maksudnya biar tahu kenapa harus luring itu harus datang, sedangkan kan tempat kita Kak Rita itu nggak pernah ikut Zoom, kalaupun ikut Zoom nggak pernah nongol. Nah itu maksudnya mau ikut luring atau tidak kan saya juga nggak tahu. Nah, Pak Rita Pak. Bu Rita itu kebetulan SD saya. Terus dia super sibuk sih. Kebetulan tapi tak suruh ngikuti terus. Kebetulan Iya kalau waktu mau tugas ngerjain Pak, tapi kalau Zoom nggak pernah ikut Pak. Nah, karena dia pelatih taekwondo kayaknya sibuk, kebetulan dia wasit nasional. Tapi saya harapkan harus ikut terus, nanti kalau ada apa-apa jangan sampai ketinggalan. Iya, terus luringnya ya Pak ya. Iya, Minta tolong untuk luringnya, karena kalau luring nggak ikut 2 hari itu udah otomatis nggak lulus Pak. Gitu. Iya. Kalau udah positif nggak lulus berarti Bang Maman. Ya ikut Gimana untuk aku yang belum selesai itu gimana? Apa? Gimana Pak Sugeng? Dengan tugasku yang belum terselesaikan gimana? Apa harapan kalian lulus? Bisa Pak, kalau untuk tugas kan kita masih ada tenggang waktunya tuh Pak sampai PKG selesai kalau tugas. Tapi kan tetap harus dikerjakan, takutnya nanti kalau ditunda-tunda terus malah kebanyakan gitu kan Pak. Kalau besok Bapak bingung bisa langsung, besok kan ketemu tuh Pak luring dengan saya. Jadi kalau ada waktu luang, Bu ini tugasnya gimana? Jadi bisa langsung tanya Pak. Aku Bisa terus langsung terang kita aja tuh, kerjakan juga. terus terang aja tuh masih bingung di laptop. Cuma bisa buka galeri aja, kalau buka file nggak bisa gitu. Jadi yang sampai kirim kemarin kan PDF semua itu. Iya. Harus dirubah, cara rubahnya bingung saya. Ya besok tanya saya aja Pak. Maksudnya Wah, malu ketika banyak orang luring kan ada istirahat. Nah nanti waktu istirahat itu kita kerjain Pak. Tenang Pak. banyak orang Aman. ditawar goblok nanti. Pak Sugeng, kalau malu caranya fasilnya digeret minggir berduaan. Jadi kalau tanya sama Mbak Meta sih, saya ketaruh goblok nanti. Kita akui, saya pun juga nggak mudeng, tapi kita akui, jangan malah kita malu. Percaya diri. Gak apa-apa Pak, kita saling bantu. Yang penting tuh lulus Pak pokoknya. Nang wae lho Pak, pasti dibantu wis to. Pikir saya tuh kayak di STU itu tahu sama dosennya gitu.
aman lah Pak. Pokoknya Pak kalau masalah tugas, kalau Bapak nanti belum, ya nanti kita kerjain bareng-bareng saat luring itu Pak. Tenang Pak, Ya, aman aku kalau terserah tugas. aja yang rubah. Yang penting Bapak Dari- luring ikut Pak. Oh ya, kita luring ikut kalau nggak hujan tapi. Kalau hujan ikut ya. Nggak usah alasan, wis berangkat. Gue mantap, Pak. Berangkat. Ya tahu usaha berangkat luring. Cuman pulangnya tuh sore-sore gitu. Udah pulang-pulang kerokan tuh. Duduk lama-lama tuh ngantuk. Oke, sudah kakak-kakak. Cukup. Masih ada yang ditanyakan? Cukup. Sudah, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan kita malam hari ini. Kita bertemu lagi satu minggu ke depan. Oh iya, foto. Oke, silakan buka kameranya. Kita foto bersama. Pak Sugeng agak turun dikit ya, kelihatan. Sudah wes buruk ya. Enggak Pak Maman, Pak Sugeng loh rata nutup. Mantul gambarnya sila itu. Nah. Sudah belum? Sudah siap? Yo, 1, 2, 3. Sebentar. Ya. Lagi. Sebentar, kok nggak mau ya, kok maaf nggak mau. Nah, mesti udah kena berkahnya. Bang Maman itu. Ih, beneran lo nggak bisa. Ah, gitu. Pak Sugeng ditutup dikit loh, nggak bisa nih. Foto bersama. Oke, sudah. Wah, giliran gak gaya sudah. Wes, Oke, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Saya izin live kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. habis.